Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah kita akan membaca poin yang ketiga dari pembahasan fikih ikhtilaf, yaitu mengenal macam-macam ikhtilaf. Salah satu di antara manfaat setelah kita mengenal macam-macam ikhtilaf adalah bisa mendudukkan perbedaan pendapat yang ada di kalangan masyarakat, termasuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kata kuncinya begini, apakah perbedaan pendapat ini layak dihargai ataukah tidak? Karena tidak semua perbedaan layak dihargai. Sehingga ketika ada yang berbeda, sementara dia tidak layak dihargai, maka kita tidak sebut sebagai perbedaan. Artinya pendapat itu dianggap tidak ada. Sebagai contoh, berkaitan dengan obat A, di situ ada 3 pendapat dokter. Dokter pertama mengatakan obat ini berbahaya. Dokter kedua mengatakan obat ini beresiko. Dokter ketiga mengatakan obat ini tidak memberi pengaruh. Dan 1 dukun pijet bilang obat ini bagus. Berarti sebenarnya ada berapa pendapat? 4 atau 3? 4 atau 3? 3. Kenapa yang 1 tidak dianggap? Karena tidak seimbang dengan deretan yang lain yang berpendapat. 1, 2, 3 dokter, 4 dukun pijet. Nah, yang dukun pijet ini enggak diakui. Kurang lebih contohnya seperti itu. Sehingga kalau terjadi perbedaan pendapat antara dokter dengan tukang ramal, berarti kira-kira gimana? Pendapat tukang ramal tidak diakui. Berarti sejatinya tidak ada perbedaan. Nah, kurang lebih seperti itulah nilai manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengenal peta dari perbedaan pendapat ulama. Sekarang kita akan baca terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Berkata penulis, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Ketiga, macam-macam ikhtilaf. Secara umum ada 2 macam ikhtilaf. Yang pertama, ikhtilaf tanawwu, yaitu bentuk perbedaan yang sifatnya ragam karena semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau semuanya memiliki landasan syariat. Ikhtilaf tanawwu terbagi 2. Pertama, perbedaan ragam yang sudah disatukan sehingga yang lainnya tidak diberlakukan. Bentuk menyatukan ini ada 2. 1, disatukan karena yang lain dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, posisi tangan ketika ruku ada yang diletakkan di lutut, ada yang diletakkan di antara 2 lutut atau tatbiq. Atau posisi tatbiq. Ya. Sehingga kemudian posisi tatbiq sudah tidak lagi diberlakukan atau mansukh menurut pendapat yang lebih kuat. Yang kedua, disatukan karena ijma' sahabat dalam rangka menghindari potensi permusuhan di tengah kaum muslimin. Misalnya, menyatukan bacaan Al-Quran seperti yang dilakukan pada zaman Utsman. Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa atau qiraah dan semuanya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhtilaf ada 2. Ini yang pertama dulu ya, pembagian ikhtilaf ada 2. Yang pertama tadi ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu adalah ikhtilaf yang berangkat dari sumber syariat. Ikhtilaf yang berangkat dari landasan atau sumber syariat. Karena itu ikhtilaf semacam ini sifatnya ragam.
Karena sifatnya semuanya bersumber dari Allah. Yang ini bersumber dari Allah, ini juga bersumber dari Allah, ini bersumber dari Allah, bersumber dari wahyu. Berarti ketika semuanya diberlakukan, maka statusnya adalah ragam. Kamu boleh milih ini, boleh milih ini, boleh milih ini. Andaikan Taurat dan Injil masih diberlakukan setelah Quran diturunkan, maka adanya kitab Al-Quran, Taurat dan Injil adalah ikhtilaf tanawwu. Karena semuanya bersumber dari Allah. Tapi ketika Quran diturunkan, kitab sebelumnya sudah tidak lagi diberlakukan. Maka ikhtilaf ini awalnya adalah sumbernya wahyu. Namun yang lain tidak lagi diberlakukan sehingga tinggal satu, disatukan. Tinggal satu, yang lain dihapus, mansukh. Seperti itulah contoh ikhtilaf tanawwu, tapi kemudian ada yang dihapus. Baik. Kemudian dari ikhtilaf tanawwu yang beragam tadi, ada yang sudah disatukan. Nah, disatukan itu dengan apa? Dengan dua. Satu, karena sudah dihapus. Sudah dihapus. Kategori sudah dihapus. Kapan itu dihapus? Kapan itu dihapus? Sebelum Nabi SAW wafat. Karena wahyu hanya bisa dihapus dengan wahyu. Sehingga kaidah nasakh mansukh hanya berlaku sesuatu yang dihapus hanya boleh dihapus oleh wahyu. Wahyu yang dihapus hanya boleh bisa dihapus oleh wahyu. Maka tidak ada istilah mansukh setelah wafatnya Nabi SAW. Dulu di zaman Nabi SAW ini masih diberlakukan. Setelah itu dihapus setelah zamannya Nabi SAW. Ini bukan nasakh mansukh. Ini pelanggaran dalam bentuk mengurangi kadar syariat. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan aturan tertentu sudah tidak relevan, ini harus dihapus, ini bukan nasakh mansukh, tapi ini mencoret sebagian aturan syariat, dan itu pelanggaran. Yang namanya nasakh mansukh hanya berlaku di zaman ketika masih ada wahyu. Sebab wahyu hanya bisa dihapus oleh wahyu, dan wahyu tidak boleh dihapus selain wahyu. Kok bisa Pak? Ada penghapusan. Itu bukti bahasanya Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Sehingga dia yang punya hukum, dia maha mengetahui mana hukum yang paling layak bagi hambanya. Dan dia zat yang maha bijaksana, sehingga Allah terapkan hukum yang berbeda antara satu masa dengan masa berikutnya. Karena sebagian orang kadang menolak adanya nasakh dan mansukh, seperti Yahudi itu tidak memberlakukan nasakh dan mansukh. Dan demikian pula kelompok yang lain. Ada salah satu kelompok Mu'tazilah yang mereka tidak mengakui nasakh dan mansukh. Dan mereka menganggap nasakh dan mansukh itu bukti pelin-pelan. Awalnya dikatakan halal, sekarang dikatakan haram. Awalnya haram, sekarang halal, berarti kan tidak konsisten. Bukan tidak konsisten. Nasakh mansukh membuktikan dialah zat yang punya hukum, tahu apa yang paling layak bagi hambanya. Baik. Contoh perbedaan yang disatukan karena yang lain sudah dihapus. Di sini saya kasih contoh adalah posisi tangan ketika rukuk. Nabi SAW mencontohkan dua cara. Cara yang pertama, telapak tangan mencengkram lutut seperti ini, Pak. Kemudian dipakai untuk mencengkram lutut. Ini cara yang pertama, sebagaimana yang kita lakukan dalam kegiatan sholat sehari-hari. Makanya Anda ketika rukuk, telapak tangan jangan ditaruh di betis atau ditaruh di paha. Kalau ditaruh di betis nanti terlalu nunduk. Kalau ditaruh di paha terlalu naik. Kalau ditaruh di lutut nanti pas, nekuk lurus. Yang pertama itu, di telapak tangan mencengkram di lutut. Cara yang kedua, telapak tangan digabungkan. Nah, seperti ini. Ya. Lalu diletakkan di antara dua lutut. Nah, teknis seperti ini disebut tatbik. Kalau Anda pakai sarung, pakai jubah bisa. Pakai celana bolong. Nah, celana kan tembus itu, Pak, enggak bisa.
Sehingga orang yang berpakaian ihram, pakai jubah, pakai sarung bisa digabungkan lalu ditaruh di antara dua lutut. Metode ini namanya apa tadi? Tatbik. Namanya metode tatbik. Nah, tatbik ini sudah dihapus. Karena sudah dihapus, tidak lagi diberlakukan. Meskipun ada sebagian sahabat yang masih memberlakukannya seperti fikihnya Ibnu Mas'ud. Sehingga Ibnu Mas'ud masih melakukan tatbik. Tapi yang benar sudah tidak lagi diberlakukan, sehingga caranya tinggal satu, yaitu mencengkram di lutut. Ini contoh ikhtilaf tanawwu tapi sudah disatukan. Yang kedua, ikhtilaf tanawwu yang disatukan dengan ijma' sahabat dalam rangka untuk menghindari sengketa yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Contohnya adalah menyatukan bacaan Al-Quran yang dilakukan di zaman Utsman. Di zaman Nabi SAW Al-Quran itu sudah ditulis atau belum? Di zaman Nabi SAW Al-Quran sudah dibukukan atau belum? Sudah ditulis atau belum? Sudah ditulis, tapi belum disatukan. Ditulis di mana Pak? Tersebar di banyak orang. Sehingga ada yang punya 5 juz, ada yang punya sekian juz, ada yang punya sekian surat, ada yang punya sekian surat, terpisah di banyak orang. Ada yang menghafal, ada yang nyatet. Nyatet itu dengan media catatan yang beragam. Ada yang pakai pelepah kurma, ada yang menggunakan daun kurma, ada yang menggunakan tulang belikat yang dikerik, ada yang di lempengan batu, ada yang di kulit, dan aneka media yang mereka punya. Sehingga masing-masing orang punya sebagian Al-Quran yang itu tidak dimiliki oleh sebagian yang lain. Beberapa sahabat menghafal Quran lebih banyak daripada sahabat yang lain, seperti Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah. Sehingga diminta oleh Nabi SAW kalau mau belajar Quran kepada orang ini. Khulafaur Rasyidun termasuk di antaranya. Tapi banyak sahabat yang cuma punya sekian, punya sekian, punya sekian sebelum Quran dibukukan. Di zaman Abu Bakar diapain? Disatukan. Sehingga Quran-Quran yang terpisah tadi di masa Abu Bakar disatukan, ditulis dalam satu buku oleh siapa? Zaid bin Thabit. Beliau menerima laporan dari orang-orang yang punya hafalan kemudian dicatati. Di masa nyatat ketika itu susah. Sehingga kerja keras kalau sampai orang bisa menulis dalam bentuk tulisan yang terbaca dan jumlahnya banyak. Kemudian mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat dipegang oleh Umar. Umar wafat diserahkan kepada Hafsah, lalu disimpan oleh Hafsah. Sampai akhirnya di zaman Utsman, penaklukan daerah Islam sampai di Azerbaijan. Hudzaifah ibn Yaman menemukan sebuah kejadian, ada 2 kaum muslimin yang berantem gara-gara bacaan Qur'annya beda. Yang satu pakai qiraah A, yang satu pakai qiraah B. Akhirnya Utsman, kemudian Hudzaifah mengusulkan kepada Utsman, adrikin nas, segera perbaiki kondisi masyarakat sebelum mereka nanti akan pecah jadi banyak agama. Satukan bacaan Al-Quran. Maka proses kodifikasi Abu Bakar dengan Utsman bedanya di mana? Kalau Abu Bakar itu disatukan dalam tulisan, kalau Utsman disatukan dalam qiraah. Dah? Setelah itu dibuatlah sebuah mushaf dengan satu qiraah yang diberi nama dengan Mushaf Al-Imam. Nama resminya Mushaf Al-Imam. Mushaf Al-Imam ini kemudian dikopi, disalin ke beberapa mushaf dan disebarkan ke berbagai daerah. Baik. Nah, apa yang dilakukan oleh Utsman di sini adalah ijma' para sahabat. Ali bin Abi Thalib mendukung keputusan Utsman ini. Demikian pula para sahabat yang lain. Walaupun ketika itu ada banyak qiraah yang tersebar. Disatukan dalam rangka untuk menghindari potensi perbedaan. Padahal sudah disatukan jadi satu qiraah, itu pun masih banyak perbedaan seperti yang kita rasakan sekarang. Apalagi ketika di waktu itu andaikan dibiarkan, mungkin lebih banyak terjadi perbedaan. Nah, setelah disatukan itulah kemudian bacaan qiraah yang dibaca oleh kaum muslimin lebih banyak mengerucut pada mushaf
al-imam. Selanjutnya, yang kedua, perbedaan yang masih diberlakukan. Tafadhal. Kedua, perbedaan ragam yang masih diberlakukan. Misalnya, aneka redaksi doa iftitah, aneka redaksi doa ruku, bacaan i'tidal, doa sujud, doa saat duduk di antara dua sujud, bacaan tasyahud, dan lain-lain. Nabi SAW mengajarkan berbagai redaksi. Kita disyariatkan membacanya secara bergantian. Salah satu contoh ayat yang menjelaskan tentang perbedaan dalam bentuk ragam adalah firman Allah, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa biiznillah." Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Quran surat Al-Hasyr ayat 5. Pada saat penyerangan Yahudi Bani Nadir, para sahabat berbeda pendapat dalam mengambil keputusan terkait kebun Bani Nadir. Apakah boleh menebang kebun kurma mereka ataukah tidak? Di antara mereka ada yang menebang kebun kurma kampung Yahudi tersebut dan ada di antara mereka yang tidak mau menebangnya. Dan ternyata semuanya diizinkan oleh Allah. Artinya mau ditebang maupun dibiarkan semuanya tidak berdosa. Baik, itulah contoh bentuk ikhtilaf tanawwu yang ada di zaman Nabi SAW. Dua-duanya berlaku, mau A maupun B benar, dan itu tidak saling bertentangan. Maka yang A tidak boleh mencela yang B tidak boleh mencela yang A. Dan seperti ini dalam kegiatan sholat banyak sekali. Ada sholat dengan metode A, bukan metode A ya, dengan bacaan A, dengan bacaan B dan seterusnya. Doa iftitah itu ada berapa versi? Doa iftitah ada berapa versi? Ada doa iftitah yang kalimatnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada doa iftitah yang kalimatnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir doa. Ada doa iftitah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang kalimatnya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil alimal ghaibi wa syahada, dan beberapa redaksi yang lainnya. Seperti ini berlaku semuanya. Bapak Ibu boleh milih manapun. Dan dianjurkan agar kita mempraktekkan secara bergantian. Sehingga sholat duhur doa iftitah versi 1. Sholat asar doa iftitah versi 2. Nanti sholat yang lain doa iftitah versi yang lain. Tujuannya apa? Agar sunnah itu tidak hilang, tetap lestari. Karena kalau kemudian ada salah satu dilupakan, nanti hilang. Kalau hilang, sunnah Nabi SAW ada yang hilang. Maka dengan cara diamalkan secara bergantian, ajaran ini akan lestari. Demikian pula tasyahud. Ada aneka redaksi tasyahud. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatu lillah wazzakiyatu lillah wassalawat wattayyibat, dan redaksi yang lain. Kalau Anda bisa menghafalnya dan diamalkan secara bergantian, ini akan lebih melestarikan sunnah Nabi SAW. Dan yang seperti ini ketika kita menghafalkan dan mengamalkan secara bergantian akan menghindari potensi terjadinya fanatisme. Karena di sebagian tempat terkadang di antara tanda kelompok tertentu adalah punya iftitah tertentu, punya tasyahud tertentu. Kamu tasyahudnya apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. NO berarti. Kalau Anda at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Muhammadiyah. Ada tahiyat NO, tahiyat Muhammadiyah. Sejak kapan itu? Hanya ada di Indonesia. Di Arab kan tidak ada ya. Baik. Tapi ketika Bapak hafal semuanya dan diamalkan secara bergantian, walhamdulillah. Ini semuanya sunnah Nabi SAW, kami terima semuanya. Takbir Id itu yang benar 2 kali atau 3 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang sholat di lapangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang sholat di masjid. Betul Pak? Hah? Apapun ini, semua redaksi takbir tadi tidak berasal dari Nabi SAW. Itu takbirannya Ibnu Mas'ud. Dan sebagian versi 2 kali, sebagian versi 3 kali. Sehingga sensitif ketika kelihatan. Kok itu 2 kali, itu 3 kali? Benderanya beda Pak. Kita beralih ke ikhtilaf tadad. 2. Ikhtilaf tadad, yaitu bentuk ikhtilaf yang terjadi karena perbedaan pendekatan di tengah umat. Artinya perbedaan ini bukan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi muncul di tengah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagai konsekuensinya, dalam perbedaan ini hanya ada satu pendapat yang benar, sementara yang lain tidak benar. Dengan demikian, dilihat dari nilai kebenarannya, hal-hal yang berbeda tersebut akan tampak saling bertentangan karena yang satu benar sedangkan yang lain salah. Baik. Kalau sudah demikian, maka mengatakan ikhtilaf tadad ini benar semuanya adalah kesalahan. Misalnya orang bilang, contoh ikhtilaf tadad ya, yang paling gampang dan paling kelihatan adalah kunut subuh misalnya. Kok ada yang bilang kunut subuh, enggak kunut subuh, semuanya benar. Ini malah salah. Berarti dia mengambil pendapat baru yang ketiga. Ulama hanya ada 2 pendapat. Kamu kunut subuh saja atau tidak kunut subuh saja. Tidak ada yang mengajarkan ya gantianlah. Salat subuh hari Senin kunut, hari Selasa tidak kunut. Enggak ada yang kayak gitu. Kalau masalah dia bermakmum kepada siapa, itu beda lagi. Itu kasusnya apakah makmum harus mengikuti setiap gerakan yang dilakukan oleh imam, walaupun terjadi perbedaan pendapat antara imam dan makmum. Tapi kalau orang itu sholat, kunut subuhnya dan tidak kunut subuh semuanya dianggap benar, ini malah keluar dari perbedaan yang ada di kalangan ulama. Ya. Oleh karena itu, konsekuensi dari keberadaan ikhtilaf tadad kan artinya saling bertentangan. Ya. Berarti yang benar hanya satu, yang lainnya salah. Sudah? Dan bedakan antara menilai salah dengan mencaci maki orang yang salah. Ini beda ya. Konsekuensi ketika ada 3 pendapat, lalu saya mengambil pendapat A, berarti saya tidak setuju dengan pendapat B dan C. Sehingga saya meyakini pendapat A yang benar, B dan C salah. Ketika ada orang mengambil pendapat B, berarti dia meyakini pendapat B yang benar, pendapat A dan C salah. Demikian seterusnya. Dan adanya perbedaan pendapat ini sunnatullah, tidak mungkin bisa dihindari. Sebagaimana sudah pernah kita bahas. Sehingga kalau orang saya ingin belajar Islam tanpa perbedaan, tidak ada di muka bumi. Karena perbedaan itu sudah ada sebelum kamu lahir. Perbedaan itu sudah ada sebelum kamu dilahirkan. Sehingga terima realita apa adanya. Tugas kamu adalah silahkan kau cari, berusaha untuk mencari mana dari perbedaan ini yang paling mendekati kebenaran. Dengan semangat takwa, berusaha untuk mengambil yang benar, insya Allah Allah akan kasih taufik di posisi mana kau harus berada. Selanjutnya, dilihat dari latar belakangnya, ikhtilaf tadad ada 2. Pertama, perbedaan yang berangkat dari semangat mengikuti kebenaran, tetapi salah dalam ijtihad karena berbagai sebab. Itulah ikhtilaf yang terjadi karena perbedaan ijtihad atau ikhtilaf ijtihadiyah. Ikhtilaf jenis ini ada 2. 1, ikhtilaf mu'tabar atau perbedaan yang diperhitungkan. Yang kedua, ikhtilaf ghairu mu'tabar atau perbedaan yang tidak diperhitungkan. Bagaimana batasannya? Kita simak keterangan Imam Asy-Syafi'i berikut. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan batasan tentang khilaf mu'tabar dan khilaf yang tidak mu'tabar. Qala, fama ikhtilaful muharram? Qultu, kullu ma aqama Allahu bihi al-hujjata fi kitabihi aw ala lisani nabiyhi mansusan bayyinan
lam yahilla ikhtilafu fihi liman alimahu. Ada yang bertanya, apa itu ikhtilaf yang haram? Saya jawab, pada semua masalah yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan dalil yang tegas, maka tidak halal ada ikhtilaf dalam hal tersebut bagi orang yang mengetahui dalil. Ar-Risalah halaman 560. Ar-Risalah disebut atau dijuluki sebagai kitab usul fikih pertama karya Imam Asy-Syafi'i, dan beliau menjelaskan tentang beberapa batasan dalam berdalil, termasuk diantaranya batasan ikhtilaf. Kapan ikhtilaf itu disebut sebagai ikhtilaf yang mu'tabar, yang diperhitungkan dan yang tidak diperhitungkan. Dan di sini salah satunya, kalau dalilnya sudah jelas, tegas, kok masih ada yang berbeda, maka yang berbeda ini tidak diakui. Contoh ya, apa hukum minum khamr? Ya, haram. Apa dalilnya? Sebentar tak cari dulu Pak. Buka Quran. Apa hukum minum khamr? Haram. Apa dalilnya? Allah mengharamkan di surat Al-Maidah. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah khamr dan judi agar kalian beruntung. Ini kalimat terakhir di ujung ayat. Nah, kalau misalnya ada yang berpendapat khamr di daerah dingin halal, karena khamr diharamkan alasannya adalah itu memabukkan. Maka kalau khamr berfungsi menghangatkan, hukumnya halal. Diterima atau tidak? Tidak. Kenapa tidak diterima? Karena perbedaan ini bertentangan tegas dengan dalil. Kalau kau bicara terpaksa, itu berarti kaidah baru. Tapi kalau kau mengecualikan khamr haram kecuali ini, nah butuh penjelasan dari dalil. Dari mana kau tahu? Dari mana kau dapat kalau khamr di daerah dingin boleh? Khamr di daerah dingin sama di daerah panas sama-sama memabukkan enggak? Sama-sama memabukkan. Memang sudah dicoba, Pak? Ya namanya memabukkan, mau diminum di daerah dingin maupun panas sama. Tidak ada istilah khamr untuk jamu. Karena sekarang orang menggeser nama sesuatu yang buruk dengan nama yang baik, tujuannya mengelabui masyarakat. Seperti riba disebut bunga ya. Kalau bunga itu dalam bahasa Quran kan sebut saja bunga, itu kan korban ya. Contoh yang lain, khamr disebut jamu. Sehingga seolah-olah ini memberi manfaat kesehatan. Padahal aslinya khabith, sesuatu yang tercela. Dan Nabi SAW sudah pernah menyebutkan ini dalam hadis beliau, akan datang satu zaman di tengah masyarakat, mereka menamakan khamr wa yusammunal khamra ghaira ismihi. Mereka menyamakan khamr tidak sebagaimana nama aslinya. Tujuannya untuk mengelabui masyarakat. Sehingga yang haram dibuat lebih indah agar tidak kelihatan menakutkan. Selanjutnya. Kemudian beliau menyebutkan khilaf yang mu'tabar. Wa ma kana min dzalika yahtamilu at-ta'wila wa yudriku qiyasan fa dhahaba al-muta'awwilu awil qayisu ila ma'na yahtamiluhu al-khabara awil qiyas. Yahtamilu al-khabaru awil qiyas. Yahtamiluhu al-khabaru awil qiyas wa in khalafahu fihi ghairuhu lam aqul innahu yadiqu alaihi diaqal khilafi fil mansusi. Namun jika dalil itu masih memungkinkan untuk ditakwil atau masalah itu dipahami berdasar qiyas, lalu ulama yang mentakwil atau yang menggunakan qiyas mengambil pendapat yang masih bisa diterima secara takwil dan qiyas, lantas ada ulama lain yang berbeda pendapat dengannya, menurut saya tidak boleh dipersempit sebagaimana kasus ikhtilaf yang menyalahi dalil yang tegas. Ar-Risalah halaman 560. Cukup baik apa yang dan bagus sekali apa yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau masih ada peluang, ada kemungkinan ini bisa dimaknai A, bisa dimaknai, dalilnya sama, tapi ini bisa dimaknai A, bisa dimaknai B, bisa dimaknai C. Nah, kalau terjadi perbedaan seperti itu, ya orang tidak boleh memaksakan mana pendapat yang
muktabar dan tidak muktabar, semuanya diakui. Ya, karena semuanya masih mengandung kemungkinan. Ini yang terjadi dalam banyak sekali ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya. Baik, tapi sebelumnya saya tanya, perbedaan pendapat itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Lebih banyak mana? Antara yang disepakati dan yang terjadi perbedaan. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang. Nah, jangan sampai kita punya anggapan bahwa perbedaan pendapat lebih banyak daripada yang disepakati. Ini keliru. Yang disepakati jauh lebih banyak. Salat itu wajib, sepakat ya. Salat Isya 4 rakaat, sepakat. Enggak ada yang berbeda. Menurut ulama salat Isya 2 rakaat, tidak ada, Pak. Kalau qashar beda lagi ya. Kemudian qashar salat berarti yang 4 jadi 2. Enggak ada kok perbedaan pendapat. Qashar salat maghrib 1,5 itu enggak ada. Karena maghrib tidak bisa di qashar dan tidak ada salat setengah rakaat. Contoh seperti itu kalau mau dirinci banyak sekali. Salat wajib menutup aurat itu ijma. Salat harus suci dalam keadaan bersuci itu sepakat. Wudu itu tata caranya seperti ini itu sepakat. Sehingga enggak ada wudu boleh tidak cuci kaki. Wudu boleh tidak cuci muka itu enggak ada. Perbedaan seperti atau kesepakatan seperti ini jumlahnya jauh lebih banyak. Makanya jangan sampai kita punya pikiran ketika belajar fikih yang berbeda lebih banyak daripada yang disepakati. Tapi banyak yang dalam fikih kok yang dibahas yang berbeda, Pak. Karena yang sepakat enggak usah dibahas. Udah sepakat ya. Yang berbeda itu kenapa dibahas? Mengajak Anda untuk memilih dan mengambil pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Karena di bagian itulah tugas seorang mukmin, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Seorang mukmin yang baik adalah orang yang memperhatikan aneka pendapat dan dia mengikuti pendapat yang terbaik. Selanjutnya kita sebutkan contoh masing-masing. Contoh ikhtilaf ghairu mu'tabar. Terjadi perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan jumhur ulama. Apakah wanita boleh menikah tanpa wali? Menurut jumhur, tidak sah pernikahan tanpa wali yang legal secara syariat. Adapun menurut Hanafiyah, wanita boleh menikah tanpa wali. Pendapat Hanafiyah dalam hal ini tidak diperhitungkan karena bertentangan dengan nas atau dalil yang tegas, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan tanpa wali. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Juga disebutkan dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamam ra'atin nakahat bighairi izni waliha fanikahuha batilun. Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Dengan demikian, perbedaan dalam hal ini tidak diperhitungkan. Artinya, seharusnya tidak boleh ada beda pendapat dalam hal ini. Mengingat dalil dalam masalah ini sudah demikian jelas bahwa akad nikah tidak sah kecuali jika ada wali. Baik. Yang menjadi pertanyaan begini, kok bisa Hanafiyah berpendapat boleh nikah tanpa wali padahal dalilnya sudah demikian tegas? Ada satu poin lagi bawahnya itu. Al-Is bin Abdissalam mengatakan. Al-Is bin Abdissalam seorang ulama Syafi'iyah menyebutkan anna ma'khudal mukhalifi in kana fi ghayati ad-dha'fi wal bu'di min as-sawabi fala nadhara ilaihi wal iltifata alaihi. Jika orang yang beda pendapat menggunakan landasan yang sangat lemah atau terlalu jauh dari kebenaran, tidak perlu dihiraukan. Ini kaidah. Kalau terlalu lemah dan jauh dari sandaran, tidak perlu dihiraukan. Kok bisa Hanafiyah? Ini kan dalilnya sudah jelas sekali, la nikaha illa biwaliyin. Karena kalau nikah tanpa wali itu boleh, Pak. Yang nikah diwalikan murabi, diwalikan guru, diwalikan kiai, diwalikan dan seterusnya, sah semua itu jadinya. Sebab wanita ini boleh nikah tanpa wali, bahkan dia boleh nikahkan dirinya sendiri.
Maka dia datang ke seorang lelaki dan mengatakan, aku nikahkan diriku untukmu dengan mahar sekian dibayar nyicil misalnya. Lalu si lelaki itu bilang, aku terima nikahmu dengan mahar sesuai yang kita sepakati. Sah. Sudah check in hotel. Karena sudah sah tanpa wali. Lah kok bisa Pak seperti itu? Karena Hanafiyah menggunakan dalil qiyas. Menggunakan dalil qiyas. Wanita boleh melakukan transaksi jual beli tanpa wali. Sehingga ketika dia punya uang, dia punya harta, lalu dia bertransaksi jual beli tanpa harus ditemani wali atau minta izin wali, boleh atau tidak? Boleh. Maka sebagaimana wanita punya kemerdekaan dan kebebasan untuk menggunakan hartanya dalam melakukan akad jual beli tanpa wali, maka wanita juga punya kemerdekaan dan kebebasan untuk menikahkan dirinya tanpa wali. Nah, qiyas kayak gini kan tidak berlaku, karena qiyas ini bertentangan dengan nas. Ini yang disebut dengan qiyas fasidul i'tibar. Qiyas yang bertentangan dengan nas disebut dengan qiyas yang tidak diakui. Baik, nanti kita akan lihat beberapa contoh yang lain ya, setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana da'wati tamma wassalatul qa'imah. Nanti Muhammadan al-wasilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada yang menyebutkan bahwa khamr yang selain berbahan baku anggur dan kurma ya, hukumnya boleh. Sehingga kalau ada orang yang membuat perasan dari beras misalnya atau dari gandum, itu tidak terhitung khamr. Hukumnya boleh dikonsumsi. Mungkin mirip seperti di tempat kita ada orang menggunakan air tape ya, atau air nira, legen, tahu legen ya, air nira. Lalu dijadikan, diperam, kemudian menjadi minuman tertentu. Dan itu tidak disebut sebagai khamr. Namun pendapat ini jelas pendapat yang tidak benar, karena definisi khamr bukan dari sisi bahan, tapi dari sisi pengaruh. Jika dia memabukkan, maka statusnya khamr. Kalau tidak memabukkan, statusnya bukan khamr, apapun bahannya. Baik, sekarang kita lihat contoh ikhtilaf yang mu'tabar. Contoh ikhtilaf mu'tabar. A. Terjadi perbedaan pendapat tentang kunut subuh. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, kunut subuh disyariatkan. Adapun menurut Hanbali dan Hanafiyah, kunut subuh tidak disyariatkan. B. Terjadi perbedaan pendapat tentang bolehkah wanita haid membaca Al-Quran. Menurut jumhur ulama, wanita haid tidak boleh membaca maupun menyentuh Al-Quran. Adapun menurut Malikiyah, wanita haid boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. C. Terjadi perbedaan pendapat tentang menyentuh wanita yang bukan mahram, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Menurut Hanafiyah, menyentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Adapun menurut Syafi'iyah, itu bisa membatalkan wudu baik disertai syahwat maupun tanpa syahwat. Baik, dan masih banyak yang lain. Ini hanya contoh. Contoh kecil sekali yang kalau kemudian kita lihat di buku-buku perbandingan mazhab, jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang tadi kita sebutkan. Dan ini contoh ini barangkali cukup sering yang kita jumpai di masyarakat. Tayyib. Ikhtilaf yang mu'tabar, adab yang tepat untuk kita lakukan ketika terjadi ikhtilaf yang mu'tabar adalah yang pertama, tidak ada ingkarul mungkar. Karena masing-masing diakui. Ikhtilaf ini diakui, makanya disebut ikhtilaf yang mu'tabar. Sehingga pendapat A tidak mengatakan pendapat B kemungkaran dan sebaliknya. Walaupun boleh diskusi. Diskusi dalam rangka apa? Untuk mengambil mana yang lebih mendekati. Dan diskusi itu diperbolehkan dalam rangka kita bisa mengasah kemampuan kita ketika berpendapat, sehingga nilai kematangan seseorang ketika berpendapat salah satunya bisa dilakukan melalui diskusi. Selanjutnya yang kedua. Kedua, perbedaan yang berangkat dari pemikiran yang menyimpang. Itulah perbedaan yang berangkat dari akidah dan keyakinan yang menyimpang, disebabkan karena rancu pemikiran atau syubhat. Misalnya perbedaan antara ahlu sunnah dengan syiah, khawarij, mu'tazilah, asy'ariyah dan yang lainnya. Contoh 1. Apakah nikah mut'ah itu amal berpahala ataukah perbuatan zina? Terdapat perbedaan antara kaum muslimin dengan syiah. Menurut syiah nikah mut'ah itu ibadah. Bahkan sebagian referensi syiah menyebutkan ketika seorang lelaki nikah mut'ah. Nikah mut'ah prinsipnya apa nikah mut'ah? Ya? Kontra, itu terjemahannya. Apa aturan paling baku dalam nikah mut'ah? Dibatasi waktu. Dan pembatasan waktu ini disepakati. Sehingga aku nikahi kamu dalam waktu sehari. Maka begitu sudah berlangsung 24 jam, di detik pertama setelah 24 jam bukan suami istri lagi. Cerai dengan sendirinya, otomatis. Sehingga dia bisa nikah sehari, 2 hari, sejam, 2 jam. Nikah 2 jam, sudah. Begitu 2 jam, 5 menit sebelum berakhir harus keluar. Karena mereka bukan suami istri. Menurut orang Syiah, saat orang nikah mut'ah lalu melakukan hubungan badan, kemudian dia mandi, maka setiap tetesan air yang keluar saat dia mandi akan berubah menjadi 70.000 malaikat
yang memohonkan ampun untuknya. Masya Allah. Gimana nggak seneng nggak gini? Padahal hakikatnya zina. Hakikatnya zina. Sehingga seorang wanita Syiah yang nikah mut'ah ya, jam 8 sampai jam 10 suami 1. Nanti jam 11 sampai jam 1 suami 2. Dia bisa melayani banyak lelaki dalam satu waktu yang sama. Jadilah pezina Syiah. Selanjutnya, yang kedua. Kedua, apakah pelaku dosa besar itu kafir ataukah masih mukmin? Terjadi perbedaan antara ahlu sunnah dengan khawarij. Cukup jelas ya, orang khawarij meyakini pelaku dosa besar keluar dari Islam dan kekal di neraka. Selanjutnya. Ketiga, apakah Al-Quran adalah makhluk ataukah Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk? Terdapat perbedaan antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah. Keempat, dalam memahami dalil tentang nama dan sifat Allah, apakah kita lebih mengedepankan logika ataukah mengedepankan sikap taslim atau pasrah terhadap dalil? Terjadi perbedaan antara ahlu sunnah dengan asy'ariyah. Baik, dan masih banyak turunan yang lain, baik dalam masalah fikih termasuk juga dalam masalah akidah. Maka dalam hal ini kalau kita sudah paham petanya ya, tentang masalah ikhtilaf, maka kita nanti bisa mengambil sikap. Berarti tidak semua perbedaan pendapat itu layak diakui. Kalau tidak diakui, ya ada yang berbeda di situ, jangan dianggap sebagai pendapat yang bisa diamalkan tapi dilupakan. Kita ulang ya, perbedaan pendapat terbagi menjadi berapa? Ya, 2. Yang pertama tanawwu, yang kedua tadad. Sudah? Kemudian yang tanawwu terbagi menjadi 2. Yang pertama yang sudah disatukan. Disatukan dalam arti ragam tadi ditiadakan, tinggal satu saja. Dan disatukan ini ada 2 metode. Yang pertama dihapus oleh Nabi SAW. Yang kedua disatukan oleh ijma. Sehingga yang lain tetap berlaku, tapi ijma mengambil salah satu. Sehingga yang lain dilupakan. Selanjutnya ada ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad apa ini? Ikhtilaf yang saling bertentangan. Sehingga ikhtilaf tadad bukan ikhtilaf yang berangkat dari wahyu. Karena wahyu mengajarkan satu. Tapi terjadi perbedaan karena banyak faktor. Bisa karena perbedaan takwil, perbedaan dalam memahami, dan faktor yang lain. Ikhtilaf tadad yang saling bertentangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, yang berangkat karena semangat ijtihad untuk mencari yang benar. Nah, untuk yang kedua ini terbagi lagi jadi 2. Yang berangkat karena semangat yang benar untuk mencari, semangat ijtihad untuk mencari yang benar. Nah, yang kedua yang berangkat dari syubhat, pemikiran yang menyimpang. Lalu dari pemikiran yang menyimpang tadi ada banyak turunannya. Dah? Kita kembali ke ikhtilaf yang berangkat dari ijtihad tadi. Ada 2 lagi, dibagi 2. Ada ikhtilaf yang mu'tabar dan ada yang ghair mu'tabar. Yang mu'tabar apabila dia punya alasan yang kuat. Ada ihtimal, ada peluang boleh menakwil seperti itu. Kalau yang ghair mu'tabar, dia tidak punya alasan yang kuat atau jauh dari nilai kebenaran. Sudah? Kemudian ikhtilaf yang berangkat dari hawa nafsu atau dari apa tadi? Pemikiran yang menyimpang, sudah, ini tidak diakui. Siapa yang mengikuti pendapat itu bisa kita vonis dia menyimpang dari ajaran ahlu sunnah, menyimpang dari kebenaran. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. InsyaAllah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang syarat ikhtilaf yang mu'tabar. Apa syarat ikhtilaf itu diakui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.